Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 664. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah memulai ihram untuk haji ifrat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan pada riwayat lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berihram untuk haji ifrat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4353 dan 4354. Hadis Muslim nomor 665 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhaji ifrat. Hadis Muslim nomor 666. Artinya, diriwayatkan dari Bakar bin Abdullah dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertalbiyah untuk haji dan umroh secara bersamaan. Kata Bakar, ucapan Anas itu kemudian aku tuturkan kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bertalbiyah untuk haji saja. Maka aku temui Anas. Lalu aku tuturkan ucapan Ibnu Umar itu kepadanya. Kata Anas, tidaklah berselisih dengan kami, kecuali anak kecil. Maksudnya anggap saja Ibnu Umar itu anak kecil. Kata Anas, aku pernah mendengar Nabi SAW mengucapkan, labbaika umratan wa hajjan. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh dan berhaji. Hadis Muslim nomor 667. Artinya, diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah melakukan haji tamattu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu tidak ada ayat Al-Quran yang turun, sehingga seseorang berpendapat semaunya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4518. Hadis Muslim nomor 668. Artinya, diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW pernah melakukan haji tamattu dan kami pun berhaji tamattu pula menyertai beliau. Hadis Muslim 669. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami tiba di Miqat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan labbaika bil haji. Artinya,
aku datangi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kami agar menjadikannya sebagai umroh. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1568. Hadis Muslim nomor 670. Artinya, diriwayatkan dari Musa bin Nafi, ia berkata, aku tiba di Mekah dengan berumroh pada haji tamattu 4 hari sebelum hari tarwiyah. Lalu orang-orang mengatakan, hajimu sekarang di Mekah. Maka aku datangi Atha bin Abi Rabah untuk aku mintai fatwa. Kata Atha, aku pernah diberitahu oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari bahwa dia pernah berhaji bersama Rasulullah SAW, yang ketika itu beliau membawa hewan kurban, sedangkan orang-orang yang sudah berihram untuk haji ifrad. Maka Nabi SAW bersabda, bertahalullah kalian, lalu lakukan tawaf di Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwa, serta potonglah rambut. Kemudian bertahalullah, sehingga bila tiba hari tarwiyah, maka mulailah ihram haji. Dan jadikanlah apa yang telah kalian jalani itu sebagai tamattu. Orang-orang menanyakan, bagaimana kami akan menjadikannya sebagai umroh tamattu, sedangkan kami telah menentukannya untuk haji ifrad? Jawab Nabi SAW, kerjakanlah apa yang aku perintahkan. Karena seandainya aku tidak membawa hewan kurban, maka pasti aku lakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Tetapi aku tidak boleh bertahalul hingga hewan kurban ini sampai di tempat sembelihannya. Maka para sahabat melaksanakan perintah Nabi SAW tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1568. Hadis Muslim nomor 671. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW ketika beliau menambatkan kendaraannya bidha. Beliau bertanya, kamu berniat ihram apa? Aku menjawab, aku berniat seperti ihram Nabi. Beliau bertanya lagi, apakah kau membawa hewan kurban? Aku menjawab, tidak. Sabda beliau, tawaflah di Baitullah, lalu lakukan sa'i antara Safa dan Marwa, kemudian bertahalullah. Aku pun kemudian melakukan tawaf di Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwa. Setelah itu aku mendatangi seorang perempuan kaumku, lalu dia menyisir rambutku dan mencuci kepalaku. Demikian itu aku fatwakan kepada orang banyak pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Ketika aku menjalani haji, tiba-tiba ada seseorang datang kepadaku seraya mengatakan, kau tidak tahu ketentuan dalam ibadah haji yang telah dibuat oleh Amirul Mukminin? Maka aku umumkan kepada orang banyak, saudara-saudara, barang siapa menerima fatwa dariku, maka janganlah dilaksanakan, karena Amirul Mukminin telah membuat ketentuan dalam berhaji, maka ikutilah dan sempurnakanlah. Setelah itu Amirul Mukminin datang. Aku tanyakan, wahai Amirul Mukminin, apa ketentuan yang telah Anda buat dalam ibadah haji? Dia menjawab,
jika kita berpedoman dengan kitab Allah, sesungguhnya Allah telah berfirman, yang artinya sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Bila kita berpedoman kepada ajaran Nabi kita, Muhammad SAW, sesungguhnya Nabi SAW tidak bertahalul sebelum beliau menyembelih kurban. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1724. Hadis Muslim nomor 672. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang mengatakan haji tamattu itu khusus bagi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim nomor 673. Artinya, diriwayatkan dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah pergi berumroh dalam suasana peperangan. Dia mengatakan, jika aku terhalang ke Baitullah, maka kami lakukan apa yang dulu pernah kami lakukan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar kemudian pergi lalu berikhram umroh. Dia terus berjalan sehingga sesampainya di Baida, dia menoleh kepada teman-temannya lalu mengatakan, haji dan umroh kini sekaligus. Aku persaksikan kepada kalian bahwa aku benar-benar menjalani haji sekalian dengan umroh. Dia lalu pergi sampai tiba di Baitullah, lalu tawaf di situ 7 kali dan sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah tanpa menambahnya. Dan dia berpendapat bahwa itu sudah cukup. Lalu dia menyembelih kurban. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1639. Hadis Muslim nomor 674. Artinya diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi SAW pernah melakukan haji tamattu ketika haji wada dengan berumroh dulu, kemudian berhaji, lalu menyembelih kurban. Beliau membawa hewan kurban dari Dzulhulaifah. Beliau memulai ihram umroh. Setelah itu beliau berihram haji. Orang-orang pun melakukan haji tamattu bersama Nabi dengan berumroh dulu, kemudian berhaji. Sebagian orang ada yang membawa hewan kurban untuk disembelih, dan sebagian lain ada yang tidak membawa hewan kurban. Setelah Nabi tiba di Mekah, beliau bersabda kepada orang-orang, barang siapa membawa hewan kurban, dia tidak boleh bertahalul sehingga dia menyelesaikan hajinya. Dan barang siapa yang tidak membawa hewan kurban, lakukanlah tawaf di Baitullah, lalu sa'i antara Syafa dan Marwah, kemudian potonglah rambut dengan bertahalullah. Setelah itu berikhramlah untuk haji dan sembelihlah hewan kurban. Jika tidak mampu, maka berpuasalah 3 hari pada saat berhaji dan 7 hari ketika Anda telah pulang ke tempat asalnya. Rasulullah SAW melakukan tawaf ketika beliau datang di Mekah. Lalu mula-mula beliau mengusap atau mencium rukun, yakni Hajar Aswad. Kemudian beliau berlari kecil pada 3 putaran dan berjalan biasa pada 4 putaran. Setelah itu beliau salat di makam Ibrahim usai tawaf sebanyak 2 rakaat. Kemudian salam, lalu pergi menuju Safa. Kemudian dia melakukan sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah. Kemudian beliau tidak bertahalul sebelum beliau menyelesaikan hajinya.
dan beliau menyembelih hewan kurbannya pada hari sembelihan, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian beliau kembali ke Mekah, lalu tawaf di Baitullah. Setelah itu beliau bertahallul, menyudahi ihram. Orang-orang yang membawa hewan kurban meniru apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1691. Hadis Muslim nomor 675. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kami pernah keluar, maksudnya pergi, menyertai Nabi SAW pada haji wada. Sebagian kami ada yang berikhram umroh, dan sebagian yang lain ada yang berikhram haji. Sehingga kami tiba di Makkah. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa berikhram umroh tanpa membawa hewan kurban, maka bertahalullah. Dan barang siapa berikhram umroh dengan membawa hewan kurban, maka janganlah bertahalul sebelum dia menyembelih kurbannya. Serta barang siapa berikhram haji, maka hendaklah dia menyempurnakan hajinya. Kata Aisyah, kemudian aku mengalami haid dan masih juga haid hingga tiba hari Arafah. Sedangkan aku tidak berikhram kecuali untuk umroh. Maka Nabi SAW menyuruhku agar melepas sanggul kepalaku dan bersisir untuk berikhram untuk haji dan meninggalkan umroh. Kata Aisyah, maka aku laksanakan perintah Nabi tersebut, sehingga setelah aku selesai melakukan haji, Rasulullah SAW menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar agar menemaniku untuk berumroh dari Tan'im sebagai ganti umrohku sebelumnya yang gagal karena dialihkan menjadi haji, padahal aku belum bertahalul saat itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 319. Hadis Muslim nomor 676. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib mendatangi Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, saya ini sakit, namun saya ingin berhaji, berilah saya fatwa. Nabi SAW bersabda, berikhramlah untuk haji dan berniatlah dengan syarat, ucapkanlah, ya Allah, saya akan bertahalul jika sekiranya engkau menahan saya. Kata Ibnu Abbas, akhirnya Duba'ah bisa berhaji. Hadis Muslim nomor 677. Diriwayatkan dari Ya'la bin Munyah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW ketika beliau berada di Ji'ranah. Laki-laki tersebut mengenakan jubah yang ada bekas pewarna kuning. Laki-laki itu bertanya, apa saran Anda yang akan aku lakukan pada umrohku? Kata Ya'la, maka turunlah wahyu kepada Nabi SAW, lalu beliau diselimuti dengan kain. Saat itu Ya'la mengatakan, aku ingin melihat Nabi SAW ketika sedang menerima wahyu. Kata seseorang, apakah kau ingin melihat Nabi SAW ketika beliau sedang menerima wahyu? Kata Ya'la, maka Umar radhiyallahu anhu menyingkap sedikit ujung kain yang ditutupkan kepada Nabi SAW.
Lalu aku lihat beliau bernapas keras terengah-engah, yang menurutku bagai terengah-engahnya anak unta. Kata Ya'la, setelah beliau sadar, beliau bertanya, "Mana tadi orang yang menanyakan tentang umroh? Cucilah bekas pewarna kuning di rambut dan jenggotmu, serta lepaslah jubahmu. Kemudian lakukanlah umroh sebagaimana kau berhaji," yakni dengan ketentuan-ketentuan dan larangan-larangannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1536. Hadis Muslim nomor 678. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW mengenai pakaian yang dikenakan oleh orang yang berikhram. Maka Nabi SAW bersabda, "Janganlah kau kenakan gamis atau baju, surban, celana, tutup kepala, dan terompah, kecuali pada orang yang tidak memiliki sandal, maka boleh mengenakan terompah dengan dipotong lebih rendah daripada mata kakinya. Dan janganlah mengenakan pakaian yang diolesi dengan minyak za'faran atau minyak wars." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1542. Hadis Muslim nomor 679. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mendengar Nabi SAW berkhutbah dengan mengatakan, celana boleh dipakai oleh orang yang berikhram, yang tidak bisa mendapatkan kain sarung, dan terompah bagi orang yang tidak bisa mendapatkan sandal." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1841. Hadis Muslim nomor 680. Diriwayatkan oleh Asyab bin Jasamah Al-Lassi radhiyallahu anhu bahwa dia pernah memberikan daging himar liar kepada Nabi SAW ketika beliau berada di Abwa atau di Waddan. Maka Nabi SAW menolaknya. Kata Asyab, ketika Nabi SAW melihat kekecewaan di wajahku, beliau bersabda, "Sesungguhnya kami tidaklah menolak pemberianmu seandainya kami tidak sedang berikhram." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1825. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.